Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang cara penyampaian pesan ya, ada dua, yaitu eksplisit dan implisit. Di video kali ini kita akan membahas hal yang lebih general lagi. Karena perlu diketahui juga ketika kita berbicara tentang cara penyampaian pesan, alur komunikasi, dan yang terakhir pendekatan pada tujuan ya. Ketiga hal ini sebenarnya hierarchical. Jadi kita datang dari hal yang spesifik ke yang umum, atau biasa disebut dengan bottom-up processes. Untuk alur komunikasi ini kita hanya melihat dari beberapa case saja. Di sini kita sedikit zoom out kayak gitu ya kalau dalam lensa. Untuk contoh lebih spesifiknya nanti kita masuk ke sesi analisis. Walaupun sesi analisisnya juga sedikit berbeda, untuk alur komunikasi ini kita tidak bisa menganalisis secara langsung dari video. Apalagi kita melihat dari acara televisi. Karena kebanyakan acara televisi itu misalnya talk show kayak gitu ya. Tentunya di sini yang menjadi tugas utamanya orang yang mewawancaranya seperti begitu ya, daripada narasumbernya. Jadi tentunya hal ini akan meningkatkan subjektivitas kita dalam menganalisis. Untuk mengurangi subjektivitas ini, tidak ada cara lain, kita harus berbicara dengan orang secara random. Jadi teman-teman misalnya bisa berbicara dengan tetangga teman-teman misalnya. Di sana kita bisa melihat lawan bicara kita itu termasuk orang yang lebih ke merespon atau memulai. Selanjutnya di sini kita lihat ya tipe MBTI yang termasuk alur komunikasinya itu memulai. Yang pertama di sini ada ESTJ, kemudian ada ESTP juga, ENTJ, ENFJ, ESFJ, ESFP, ENTP, dan yang terakhir itu ENFP. Kemudian untuk alur komunikasinya yang lebih ke merespon ya, di sini yang pertama ada ISTJ, kemudian ada ISTP juga, INTJ, INFJ, ISFJ, ISFP, INTP, dan yang terakhir INFP. Untuk konsep alur komunikasi ini dalam interaksi sosial ya, masalah sering muncul bukan karena apa yang dikatakan saja, tetapi di sini dilihat dari bagaimana dan kapan seseorang berbicara. Jadi di sini yang kita fokuskan itu bukan soal kemampuan bicara, tapi soal peran komunikasi yang diambil ya, yang mana perannya itu ada yang lebih ke memulai, ada yang juga menanggapi. Dan perlu diingat juga dua-duanya itu ada kelebihan dan kekurangannya seperti begitu ya. Jika orang yang berkomunikasinya itu memulai dan memulai, maka yang terjadi di sini over interaction. Apakah over interaction ini hal yang bagus? Ya bisa jadi bagus, hubungan menjadi terjalin lebih baik. Tetapi yang perlu kita ingat, ketika kita terlalu banyak mengobrol, apalagi membuang-buang waktu, itu bisa menjadi hal yang negatifnya. Sama juga dengan orang yang menanggapi, ketika mereka bertemu dengan orang yang menanggapi juga, cenderung di sini mereka akan lebih kaku dalam berkomunikasi. Tetapi ada kelebihannya juga di mana mereka akan lebih menghemat waktu seperlunya saja. Jadi intinya yang akan kita bahas di video kali ini, kita akan membahas bagaimana seseorang membuka percakapan dan menanggapi orang lain. Kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, apa itu alur komunikasi ya. Jadi alur komunikasi di sini merujuk pada siapa yang bertanggung jawab menjaga komunikasi agar tetap berjalan. Kemudian di sini juga dalam komunikasi selalu ada alur percakapan dimulai ya, kemudian juga topik tetap dibicarakan, dan yang terakhir di sini topik ditutup atau dialihkan ke topik yang lain. Di sini konflik yang bisa muncul saat dua orang punya ekspektasi alur yang berbeda. Ketika orang yang cenderung lebih memulai dan berbicara dengan orang yang lebih cenderung ke menanggapi, orang yang lebih cenderung alur komunikasinya itu ke memulai, mereka akan cenderung melihat orang yang lebih ke menanggapi sebagai orang yang pasif. Dan tentunya orang yang merespon juga akan melihat orang yang memulai sebagai orang yang terlalu bawel misalnya ya, terlalu aktif. Tentunya hal ini nanti juga kita akan bahas lebih lanjut. Kita lanjut saja ke perbandingan dua alur komunikasi ini. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi, ada orang yang memulai dan yang menanggapi ya. Kita bisa lihat di sini, orang yang memulai itu mereka lebih cenderung memulai percakapan ya. Kemudian yang menanggapi di sini kita bisa lihat cenderung menunggu orang lain memulai. Di sini juga orang yang alur komunikasinya itu memulai, mereka lebih bebas mengganti topik ya, karena mereka yang mengambil kendali. Sementara itu untuk yang menanggapi, mereka akan nyaman pada satu topik. Disinilah bisa terjadi konflik juga. Kemudian di sini juga kita bisa melihat orang yang lebih cenderung memulai itu mereka aktif mengajak orang lain terlibat. Sementara untuk orang yang lebih menanggapi, mereka berbicara ketika ada yang perlu ditanggapi. Kemudian di sini jika dilihat dari motifnya ya, untuk orang yang memulai itu mereka merasa bertanggung jawab menjaga komunikasi supaya tetap ada hal yang bisa dibicarakan intinya. Sementara itu untuk orang yang menanggapi, mereka mengandalkan orang lain untuk menjaga alurnya. Jadi di sini mereka benar-benar memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang terakhir di sini untuk orang yang lebih ke memulai, mereka akan cenderung berbicara kurang lebih seperti ini. Kalau perlu ngobrol ya mulai saja. Sementara untuk orang yang menanggapi di sini mereka akan cenderung berbicara, aku bicara kalau ada yang perlu
perlu aku respons. Kita lanjut saja di sini ke contoh ujarannya. Walaupun hal ini memang abstrak, setidaknya kita bisa melihat beberapa tandanya. Nah, untuk orang yang memulai di sini masih bisa kita lihat tanda-tandanya ya. Di sini kita bisa lihat anyway kayak gitu ya, atau ngomong-ngomong. Biasanya orang yang cenderung menyebut ngomong-ngomong itu mereka ingin mengalihkan topik, dan ini bisa kita masukkan sebagai pertanda bahwa orang tersebut lebih cenderung alur komunikasinya itu memulai. Kemudian di sini juga ada contoh, jadi gini nih, aku ceritain. Walaupun konteksnya bisa berbeda-beda, tetapi ada beberapa ungkapan seperti ini yang bisa kita anggap sebagai contoh dari memulai. Yang terakhir di sini juga BTW atau by the way. Ini juga sama dengan anyway, yang artinya kurang lebih ngomong-ngomong. Nah, untuk contohnya di sini, anyway, kemarin aku ketemu dia loh di kafe. Kemudian di sini ada contoh, jadi gini nih, aku ceritain lebih jelas ya. Jika ini dilakukan secara tiba-tiba, ini menandakan bahwa orang tersebut ingin pindah ke topik yang lain. Nah, yang terakhir di sini, masnya dari jurusan apa BTW? Dengan adanya kata BTW ini menandakan bahwa orang tersebut ingin memulai percakapan, atau ini menandakan ingin berpindah ke topik yang lain. Setelah dia bicara di sini tentang topik yang pertama misalnya. Kemudian di sini contoh untuk menanggapi itu memang sedikit sulit, tetapi kita bisa melihat beberapa tandanya. Yang pertama di sini, walaupun tidak semuanya ya. Oh iya, pasti senang banget kamu. So good to hear. Jika orang tersebut hanya oke saja, tidak ada inisiatif untuk bertanya misalnya ya, orang tersebut lebih ke menanggapi daripada memulai. Kemudian contoh di sini, coba-coba gimana? Karena di sini dia ingin mengalihkan tanggung jawab untuk berbicaranya itu ke lawan bicaranya, maka di sini dia akan mencoba untuk merespon kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir di sini, aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Sekilas memang hal ini terlalu general, kita tidak bisa menjudge langsung, tetapi jika ini terjadi secara berulang-ulang ya, kita bisa mulai menyimpulkan bahwa orang tersebut memang peran komunikasinya itu lebih ke menanggapi. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, konflik yang terjadi ya antara orang yang lebih ke memulai dan orang yang lebih ke menanggapi. Yang pertama di sini, orang yang perannya memulai sering dianggap terlalu dominan atau lompat antar topik, dan bahkan bisa disebut bawel juga seperti begitu ya, karena yang menjadi motif di sini bagi mereka salah satunya itu ingin mempertahankan percakapan daripada misalnya kita krik-krik kayak gitu ya. Kita di sini berusaha untuk membuat percakapan itu tetap hidup. Nah, sementara untuk orang yang menanggapi, mereka sering dianggap pasif atau kurang inisiatif. Bayangkan saja jika orang yang menanggapi bertemu dengan orang yang menanggapi, tentunya percakapan mereka itu lebih hemat seperti begitu ya. Tentunya perlu kita pahami juga bahwa masing-masing peran yang kita ambil itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Yang perlu kita lakukan di sini hanyalah komunikasi sebelumnya, supaya kita lebih mengerti satu sama lain alur komunikasi seperti apa yang kita miliki. Perlu diingat juga, apakah orang yang menanggapi ini bisa menjadi orang yang memulai? Tentunya bisa, tetapi energi tidak bisa dibohongi. Dan untuk orang yang lebih ke menanggapi ini, ketika mereka terlalu mengendalikan percakapan, energi mereka itu akan gampang habis. Bukan karena extrovert atau introvertnya, itu mungkin menjadi salah satu faktornya, tetapi ini dilihat dari alur komunikasinya, kenyamanannya. Jadi masalah utamanya itu ketidaksadaran terhadap ekspektasi soal peran komunikasinya. Di sini jika kita tidak terlalu mengerti atau memahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda ya, ada yang lebih ke memulai, ada orang yang lebih merespon juga, dan kedua hal tersebut lazim adanya. Intinya yang terakhir di sini, perbedaan ini bukan salah, hanya berbeda peran saja. Sebelum kita masuk ke sesi analisis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Poin yang pertama di sini, konsistensi pola dalam observasi ya, seperti yang di video sebelumnya juga kita sudah bahas. Di sini penyampaian alur komunikasi memulai atau menanggapi tidak ditentukan dari satu kalimat, tetapi di sini kita melihat dari lensa yang lebih zoom out lagi. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita berada di bawah gunung, kemudian kita naik lagi ke atas gunung, seperti begitu ya. Sekarang kita berada di tengah-tengah gunung. Nah, ketika kita masih berada di bawah kaki gunung, kita di sini masih berada dalam ruang lingkup cara penyampaian pesan. Kemudian untuk yang di tengah-tengah ini alur komunikasi, dan yang terakhir barulah kita masuk ke pendekatan pada tujuannya. Nah, jadi di sini kita menganalisis tidak terlalu spesifik, tapi juga tidak terlalu umum. Kita hanya memperhatikan beberapa kosakata saja yang menandakan. Kemudian di sini juga yang harus diperhatikan adalah kecenderungan yang berulang-ulang. Tidak hanya melihat dari satu case saja, tetapi kita melihat dari case yang lainnya. Saya menyebutkan kata case ini karena berbeda dengan cara penyampaian, yang mana cara penyampaian itu bisa kita lihat dari kalimat per kalimatnya atau kata per katanya ya. Sementara untuk alur komunikasi ini hanya dilihat dari beberapa case saja, dari satu video misalnya. Intinya di sini ada pertanyaan kunci yang salah satunya harus dijawab, apakah cara bicara ini muncul berulang-ulang dan di berbagai situasi, atau hanya muncul saat konteks tertentu. Kemudian yang terakhir di sini kita tidak bisa melihat dari video YouTube saja, atau bahkan di sini misalnya podcast ya. Karena seperti yang bisa kita ketahui, untuk podcast itu bukan hanya obrolan saja, tetapi mereka mengambil peran yang sudah pasti. Ada yang menjadi interviewernya, ada yang menjadi narasumbernya. Dan hal ini tentunya akan meningkatkan subjektivitas kita. Jadi hal ini lebih baiknya dilakukan secara langsung oleh teman
teman-teman ketika berinteraksi dengan misalnya tetangga. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, pentingnya intercoder dalam analisis. Poin yang pertama di sini, analisis tidak ideal jika dilakukan sendirian. Kita perlu yang namanya intercoder atau orang lain yang membantu kita sebagai bahan perbandingan hasil analisis kita. Intinya di sini setiap orang itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Oleh karena itu penting adanya intercoder. Intercoder di sini orang lain juga yang memahami atau sedang belajar MBTI setidaknya. Proses diskusi ini membantu menguji hasil analisis ya, mempertanyakan asumsi yang memang tidak kita sadari dan juga membedakan antara observasi dan interpretasi. Kalau interpretasi di sini kita terkesan hanya menebak langsung, sementara untuk observasi itu kita melihat dari beberapa ujaran yang menjadi pertandanya. Selanjutnya di sini perdebatan sehat tentang ujaran-ujaran justru memperkuat akurasi analisis. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk berdiskusi dan bahkan berdebat dengan orang lain untuk menentukan apakah orang ini alur komunikasinya termasuk ke memulai atau menanggapi. Jangan khawatir juga misalnya jika kita tidak mempunyai teman atau intercoder di sini, kita masih bisa menemukan intercoder yang lain di akun PDB. Teman-teman juga bisa kunjungi websitenya di sini, dan untuk aplikasinya juga ada seperti ini di Google Play Store. Di sana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memang ketertarikannya itu pada MBTI ya, Enneagram dan tipologi yang lainnya. Jadi hal ini tentunya bisa membantu kita meningkatkan akurasi hasil analisis kita. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke sesi analisis, oke? Sekarang kita di sesi analisis ini akan sedikit berbeda sebenarnya, di mana di sini kita tidak akan terlalu fokus pada proses analisisnya ya, tetapi lebih ke menunjukkan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan akurasi dari hasil analisis kita. Tetapi untuk prosesnya kurang lebih sama ya, seperti cara penyampaian pesan. Jadi misalnya jika teman-teman belum tahu bagaimana cara melakukan analisis, bisa dicek di video sebelumnya, proses analisis cara penyampaian pesan. Kenapa di sini kita tidak terlalu mempraktikkannya? Alasannya alur komunikasi ini tidak dilihat dari kata per katanya ya, tetapi lebih dilihat dari beberapa case dalam satu video saja. Tapi perlu diketahui juga video di sini bukan video seperti talk show, acara-acara televisi yang lainnya, yang mana seperti kita ketahui bahwa kita sudah dituntut perannya itu ada yang lebih ke memulai, ada yang lebih ke merespons atau menanggapi. Jadi tentunya di sini akan meningkatkan subjektivitas kita ya dalam hasil analisisnya nanti. Tetapi tentunya jika misalnya teman-teman ingin menganalisis dalam bentuk video, and that's perfectly fine ya. Namun perlu kita pahami bahwa jika ingin hasilnya itu lebih kredibel kayak gitu ya, teman-teman bisa melakukan analisis ini dengan cara mengamati misalnya tetangga kita atau video dari CCTV misalnya ya, ketika ada orang yang mengobrol atau apapun itu yang dilakukan secara spontan tanpa meminta peran terlebih dahulu. Karena jika peran tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, maka ini akan memalsukan, dan kata lainnya kita bisa sebut dengan persona. Kalau misalnya dari cara penyampaian pesan, kita bisa menganalisis secara detail. Sementara untuk alur komunikasi ini kita melihat dari, kalau kita bayangkan di tengah gunung ya, kita berada di tengah-tengah. Kita sudah melihat hal-hal yang umumnya saja. Misalnya tadi di contoh ada anyway, BTW. Ketika kita menyebutkan hal tersebut, kita tidak bisa mengantisipasi bahwa dalam satu percakapan ada kata tersebut. Nah, inilah yang akan menjadi permasalahannya. Jadi di sini kita menyediakan beberapa kata atau bahkan frasa di sini ya, yang membantu kita untuk mendeteksi bahwa ini merupakan kata atau frasa untuk beralih ke topik yang lain atau memulai percakapan. Dan tentunya ini akan membuat analisis menjadi lebih menantang lagi. Misalnya kita ambil dari Donald Trump. Apakah kita mengetahui kehidupan sehari-harinya itu bagaimana? Jadi intinya kita masih bisa menganalisis selebriti, misalnya dari Shireen Sungkar ya, terus ada juga Najwa Shihab. Tetapi itu tidak akan cukup dari satu video saja, karena dari satu video itu sangat minim sekali jika kita ingin melihat dari alur komunikasinya. Nah, kita ambil saja contoh yang kemarinnya. Untuk proses analisis itu kurang lebih seperti ini. Kita membuat tabel, kemudian kita menamainya di sini memulai, kemudian di sini menanggapi. Nah, untuk prosesnya kita bisa membuat pagar-pagar seperti begini ya, sama seperti di video sebelumnya. Prosesnya juga di sini harus dilakukan bukan dari hanya satu video saja, tetapi dari berbagai video. Jadi dalam satu tabel ini kita menganalisis misalnya 5 video. Karena untuk alur komunikasi ini seperti yang sudah disebutkan tadi, lebih menantang. Kita harus melihat dari beberapa case saja dalam satu video. Nah, itulah kurang lebih ya untuk proses analisis ini. Sekarang kita muncul pertanyaan terus, bagaimana dong cara mempermudah analisis ini kalau memang terdengar sangat kompleks? Caranya
ada beberapa alat yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama itu ada artificial intelligence ya, yang bisa kita gunakan. Terus kemudian kita akan mencampurkannya dengan field mode. Dan yang terakhir kita juga bisa mencari sebenarnya di YouTube transkripnya langsung. Untuk menggunakan alat-alatnya kita lihat langkah-langkahnya sekarang. Nah, di sini kita sudah ada ChatGPT ya. Yang perlu kita lakukan di sini, teman-teman bisa menulis prompt sespesifik mungkin ya. Misalnya saya di sini akan menggunakan prompt seperti begini. Coba berikan saya BTW dan lain-lain. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, hasilnya memang sangat membantu sekali. Kita sudah punya sekarang beberapa frasa kayak gitu, dan ini akan mempermudah nantinya. Sekarang alat yang kedua di sini kita bisa menggunakan field mode. Nah, kita ambil saja misalnya di sini yang paling mudah ya, ini anyway, BTW. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, dan kita di sini melihat dalam bahasa Inggris ya. Kita ingin bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia kita tinggal klik saja di sini Indonesian, dan yang muncul semuanya dalam bahasa Indonesia di sini. Fitri, ini kebanyakan nonton streamer Rusman kah? BTW player Tundra ada yang suka nontonin streamer-streamer Indo guys, kayak nontonin Jikra, nontonin Rusman gitu. Pantes ada notif itu. Ada Haydin. Tuh kan udah hilang guys. Thank you BTW. Oji sekarang bukan viewer. Yang perlu kita lakukan di sini ketika kita sudah melihat BTW ya, apakah si pembicara tersebut lompat dari topik yang sebelumnya ke topik yang lainnya. Di sini kita bisa melihat ya, ada banyak sekali BTW. Kalau kita bayangkan ya dari lensa itu, kita lebih zoom out. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat orang yang menanggapi. Nah, sekarang kita lihat saja untuk iya sih. Lex, lu masih Omega. Iya sih. Iya sih, tapi emang Iya dong. Iya dong. Sebenarnya kita juga masih bisa mencari kosakata seperti ini itu di YouTube dengan mudah, tetapi kemungkinan untuk menemukan kosakata tersebut akan lebih kecil. Kita coba saja, misalnya kita ingin mencari kata iya sih ya. Nah, kita ambil saja satu video ini. Mana ya? Video ini nih. Nah, teman-teman tentu mungkin sudah tahu juga bahwa di video YouTube itu terkadang kreator membolehkan kita untuk melihat transkripnya kayak gitu. Jadi bisa cek. Nah, di sini ada show transcript. Misalnya kita ingin mencari iya sih, itu nggak ada BTW. Sekarang kita cari BTW. Tidak ada kan kayak gitu. Sulit untuk menemukan kosakata yang memang kita sudah tentukan terlebih dahulu kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa menganalisis seperti di video yang pertama. Di sini saya hanya memberikan alat-alatnya saja untuk membantu proses analisis kita. Nah, jadi itulah untuk alur komunikasi ini ya. Dalam proses analisisnya sama persis dengan video yang pertama. Di sini kita hanya lebih fokus pada bagaimana menggunakan alat-alat, khususnya zaman sekarang dengan adanya artificial intelligence itu benar-benar sangat membantu sekali. Bahkan kita bisa menganalisis itu bukan pagar-pagar seperti ini. Kita bisa meminta AI juga untuk menganalisis ya transkrip atau apapun itu. Kemudian kita membandingkan hasil analisis kita dengan artificial intelligence. Anggap saja AI itu sebagai intercoder, kemudian kita membandingkannya juga dengan intercoder manusia. Jadi tentunya ini akan meningkatkan kredibilitas kita ya dalam hasil analisisnya nanti. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan, konsep alur komunikasi di sini bukan soal benar atau salah ya, tetapi kuncinya adalah menyadari apakah kita perannya ini lebih ke memulai atau menanggapi. Terus bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Jadi intinya pemahaman ini membuat komunikasi lebih sehat dan jelas. Itulah semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.